Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Syahrul Ramadan, Tito Kurniawan, Pinaka Evangelisna, dan Dirja Gulam Ahmad akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang resume jurnal yang berjudul Pemanfaatan Fitoplankton sebagai Bioindikator Berbagai Jenis Polutan di Perairan Intertidal Kota Kupang, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan jenis polutan yang dominan antar lokasi di Teluk Kupang, mengetahui korelasi antara kandungan nutrien, fosfat, minyak, dan POM serta mutu kualitas air lainnya dengan pelimpahan keanekaragaman, pemerataan jenis, dan dominansi fitoplankton, serta untuk mengetahui perbedaan kelimpahan, keanekaragaman, pemerataan jenis, dan dominansi fitoplankton berdasarkan jenis polutan. Untuk waktu dan tempat penelitian ini yaitu dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan 2015 pada bulan Februari di perairan intertidal Teluk Kupang pada 4 lokasi yang berbeda, yaitu perairan intertidal Tenau, perairan intertidal Kampung Solar, perairan intertidal Oida, dan perairan intertidal Lasiona Kota Kupang, di mana identifikasi dan analisis sampel dilakukan di Laboratorium Fakultas Sains dan Teknik Udara serta di Fakultas Kelautan dan Perikanan Udara. Pada penelitian kali ini, alat yang digunakan yaitu untuk peralatan yang digunakan di lapangan adalah GPS, ember plastik bervolume 15 liter, planktonet nomor 50, Vandon, botol sampel volume 30 ml untuk sampel fitoplankton, icebox, botol untuk sampel air volume 500 ml, termometer, kertas pH, dan refraktometer, dan peralatan tulis. Kemudian untuk peralatan di laboratorium yang digunakan adalah mikroskop, objek glass, pipet tetes, cover glass, spektrofotometer, Erlenmeyer, dan buku-buku identifikasi fitoplankton. Lalu untuk bahan yang digunakan antara lain yaitu Aquades dan larutan Lugol 5% untuk pengawet sampel fitoplankton. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode survei, di mana data yang dikumpulkan berupa data kualitas air, baik yang diukur dan diamati di lapangan atau yang dianalisis di laboratorium. Selanjutnya, untuk data ini yang telah diperoleh ditabulasikan ke dalam bentuk tabel. Data parameter kualitas air dianalisis secara deskriptif, sedangkan untuk melihat hubungan antara beberapa parameter kualitas air dengan fitoplankton dianalisis menggunakan analisis hidragram atau ANOVA, serta analisis koefisien korelasi Pearson antara parameter fisik kimia terhadap fitoplankton. Kemudian untuk prosedur pengambilan sampel air yaitu pengambilan sampel air dilakukan di permukaan sampel botol terisi penuh. Sampel air dimasukkan ke dalam botol sampel dengan volume 500 ml untuk menganalisis kandungan nitrat, fosfat, kandungan minyak, dan POM. Setelah itu, botol sampel dimasukkan ke dalam cool box yang telah diberi es batu untuk dibawa ke laboratorium kimia Fakultas Sains dan Teknik serta laboratorium Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Tenggara Kupang untuk dianalisis. Prosedur untuk mengambil sampel fitoplankton yaitu yang pertama pengambilan sampel fitoplankton dilakukan sebanyak 5 titik dengan jarak setiap titik 100 meter pada daerah intertidal. Yang kedua, pengambilan sampel fitoplankton dilakukan secara vertikal dengan kedalam 50 cm dengan menggunakan Vandon ukuran 10 liter untuk setiap titik pada masing-masing lokasi penelitian. Yang ketiga yaitu sampel air fitoplankton dilakukan penyaringan dengan planktonet dengan ukuran mid size 50 mikrometer sebanyak 50 liter. Setelah itu, air yang tersaring dimasukkan ke dalam botol sampel volume 30 ml dan diawetkan dengan menggunakan cairan Lugol 5% sampai berwarna kekuning-kuningan seperti teh. Yang keempat, setelah itu botol sampel dimasukkan ke dalam cool box yang telah diberi es batu
untuk dibawa ke laboratorium Fakultas Kelautan dan Perikanan Undana untuk dianalisis dan diidentifikasi. Yang kelima, analisis fitoplankton dilakukan dengan cara mengamati 1 ml sampel air di counting chamber menggunakan mikroskop binokuler dengan pembesaran 10 kali 10. Dan yang terakhir, fitoplankton yang ditemukan setelah itu diidentifikasi dengan menggunakan buku identifikasi. Untuk hasil dan pembahasan yaitu hasil pengukuran 4 variabel kualitas air yang digunakan sebagai indikator pencemaran yaitu nitrat, fosfat, minyak, dan pH. Variabel fitoplankton untuk komposisi jenis fitoplankton yang ditemukan yaitu Amphipora, Amphora, Anchistrodesmus, Bacteriastrum, Bitulgia, Cytoceros, Coconeis, Coccinodistros, Diploneis, Guinadia, Gyrosigma, Halosphaera, Hemialus, Lauderia, Streptococcus, Lindia, Nalothira, Acicola, Myxia, Petagotex, Antoniola, Pleurosigma, Rhizostolemia, Streptococcus, Synedra, Thalassiosira, Thalassiotrix, Ceratium, Peridinium, Stigonium, Stigonema, Surirella. Untuk kelimpahannya sendiri yang berada di lokasi Tenau terdapat 793, yang di Kampus Solar ada 2.914, yang di Oyeba ada 14.171, yang di Laciana ada 4.004. Untuk keanekaragamannya sendiri di Tenau yaitu 0,068, di Kampus Solar yaitu 0,060, di Oyeba 0,034, di Laciana 0,065. Kemudian untuk kemerataannya sendiri yaitu di Tenau adalah 1,4, di Kampus Solar 0,09, di Oyeba 0,4, di Laciana 0,09. Lalu untuk dominansinya di Tenau yaitu 0,2, Kampus Solar 0,3, Oyeba 0,6, dan Laciana 0,3. Lalu untuk kelimpahan keanekaragaman, indeks kemerataan jenis dan dominansi fitoplankton di 4 lokasi di Teluk Kupang yaitu untuk kelimpahannya sendiri di Tenau terdapat 793 sekian, di Kampus Solar hasilnya 2.914 sekian, di Oyeba yaitu 14.171 sekian, di Laciana yaitu 4.004 sekian. Untuk keanekaragamannya sendiri di Tenau yaitu 0,088 sekian, di Kampus Solar 0,060 sekian, di Oyeba 0,034 sekian, di Laciana 0,065 sekian. Dan untuk kemerataan jenisnya di Tenau yaitu 1,4 sekian, di Kampus Solar yaitu 0,9 sekian, di Oyeba yaitu 0,4 sekian, di Laciana 0,9 sekian. Dan yang terakhir dominasi untuk di Tenau sendiri yaitu 0,2 sekian, di Kampus Solar 0,3 sekian, di Oyeba 0,6 sekian, dan di Laciana 0,3 sekian. Untuk korelasi antara variabel polutan dan variabel fitoplankton yaitu untuk kelimpahannya sendiri pada nitrat yaitu 0,812, di fosfat 0,692, di minyak min 0,671, di POM 0,902. Pada keanekaragaman yaitu nitrat 0,772, fosfat 0,682, minyak 0,511, POM min 0,672. Untuk kemerataan jenis yaitu NO3 pada angka min 0,663, fosfat min 0,720, minyak 0,832, POM min 0,782.
Dan yang terakhir untuk dominasi di NO3 yaitu 0,710, di PO4 0,708, di minyak min 0,664, di POM 0,691. Dalam tanda kutip, korelasi tersebut memiliki hubungan yang kuat apabila menghasilkan angka di bawah 0,05. Spesies fitoplankton yang dominan antar jenis polutan berdasarkan tabel 6, yaitu 3 spesies yang memiliki kelimpahan tinggi di masing-masing variabel kualitas air yang dominan di 4 lokasi di Teluk Kupang. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu yang pertama, terdapat perbedaan kandungan polutan nitrat, fosfat, minyak, dan POM antar lokasi di Teluk Kupang. Kandungan nitrat yang tertinggi terdapat di Koiba, lalu diikuti oleh Lasiana, Kamusolor, dan Tenau. Yang kedua yaitu terdapat perbedaan nilai kelimpahan, keanekaragaman, kemerataan jenis, dan dominansi di setiap lokasi penelitian. Indeks kelimpahan fitoplankton tinggi berada pada perairan intertidal Oiba 14.171 sekian, sedangkan terendah berada pada perairan intertidal Tenau 793 sekian. Pelimpahan fitoplankton tertinggi di Oiba diakibatkan oleh tingginya kandungan nitrat, fosfat, dan POM. Sedangkan rendahnya kelimpahan fitoplankton di Tenau diakibatkan oleh tingginya kandungan minyak di perairan Tenau. Dan yang terakhir yaitu adanya korelasi yang kuat antara variabel fitoplankton dengan variabel jenis polutan di setiap lokasi penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.